كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقرب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, bagaimana kabar antum semuanya? Iya, alhamdulillah. Semoga antum dalam keadaan baik semuanya. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun, yaitu antum Ustaz suruh kemarin di rumah menghafal, menterjemah surat Al-Kafirun. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Ya, anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita melanjutkan tentang isi kandungan dan makna dari surat Al-Kafirun ini, mari kita ulang bersama-sama kembali untuk membaca surat Al-Kafirun dan terjemahannya. Yuk, semangat semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'abattum. Dan aku bukan pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud. Dan kamu bukan pula menjadi penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sekarang anak-anak Ustaz, kita akan masuk pembelajaran berikutnya, yaitu makna dan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Ya, perhatikan semuanya anak-anak Ustaz. Nah, surat Al-Kafirun, artinya dari namanya saja kita sudah tahu, Al-Kafirun, yaitu orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Berapa jumlahnya anak Ustaz? 6 ayat. Surat Al-Kafirun merupakan urutan dalam Al-Quran, yaitu urutan yang ke-109. Ayo anak-anak Ustaz, siapa yang masih ingat berapa jumlah surat di dalam Al-Quran semuanya? Iya, bagus, 114 surat. Berapa anak Ustaz? 114 surat. Dan surat Al-Kafirun tersebut dia berada pada urutan yang ke-109. Nah, surat Al-Kafirun ini dia diturunkan di kota Mekah. Jadi surat Al-Kafirun itu disebut juga dengan surat Makkiyah. Ayo, siapa anak Ustaz yang masih ingat apa itu surat Makkiyah? Benar sekali, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah pindah ke Madinah. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, Nabi itu dia pernah pindah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah itu tidak aman, tidak mungkin rasanya berkembang agama Islam. Maka selama 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah dan Al-Quran turun selama 13 tahun di kota Mekah,
maka surat Al-Kafirun itu dia turun juga di kota Mekah. Maka surat Al-Kafirun itu disebut juga dengan surat Makkiyah. Oke, anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Masih ingat anak Ustadz apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turun. Apa kisah, apa peristiwa yang terjadi sehingga surat Al-Kafirun itu turun? Nah, anak-anak Ustadz, ada 4 orang tokoh kafir Quraisy. Yang pertama namanya Al-Walid bin Mughirah, yang kedua adalah Al-As bin Wa'il, dan yang ketiga adalah Al-Aswad bin Muttalib, dan yang keempat adalah Umayyah bin Halaf. Mereka yang berempat ini adalah pemimpin kafir Quraisy yang sangat jahat. Mereka tidak ingin, mereka sangat benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa mereka benci kepada Nabi Muhammad? Karena setiap hari Nabi Muhammad selalu mendakwahkan kepada penduduk Mekah untuk masuklah agama Islam, masuklah agama Islam wahai penduduk Mekah. Sehingga makin hari agama Islam itu makin luas, makin banyak peminatnya wahai anak-anak Ustadz. Sehingga 4 orang tokoh Quraisy tadi memanggil Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sengaja engkau kami panggil di sini. Adapun tujuan dan maksud kami adalah begini, wahai Muhammad. Kami memberikan penawaran kepada Muhammad. Bagaimana kalau seandainya engkau tidak mengajak penduduk Mekah ini untuk masuk agamamu, wahai Muhammad? Kalau sekiranya engkau minta harta, akan kami berikan harta kepadamu Muhammad. Berapapun engkau minta, akan kami berikan. Kalau engkau ingin wanita, silakan engkau pilih mana wanita yang ada yang cantik di kota Mekah ini, silakan engkau ambil. Sekiranya engkau mau minta tahta, engkau ingin jadi pemimpin di sini, silakan Muhammad. Tapi syaratnya satu, wahai Muhammad, engkau berhenti menyebarkan agama Islam. Itu saja permintaan kami, Nabi Muhammad. Oh, tidak bisa. Walau bagaimanapun aku akan tetap menyebarkan agama Islam, wahai pemimpin Quraisy, kata Nabi Muhammad. Oh, jadi engkau tidak mau, wahai Muhammad? Kalau begini bagaimana, wahai Nabi Muhammad? 1 tahun kami akan menyembah agamamu, kami akan mengikuti ajaran agamamu, wahai Muhammad. Muhammad bingung. Ini nampaknya mencampur adukan agama, tidak mungkin rasanya. Maka dengan adanya perundingan demikian, maka turunlah surat Al-Kafirun, anak-anak Ustadz, untuk menjawab pertanyaan atau tawaran dari kaum kafir Quraisy tadi, wahai anak-anak Ustadz semuanya. Jadi anak-anak Ustadz, tadi kita sudah mempelajari surat Al-Kafirun, berapa jumlahnya, di mana diturunkan, urutan keberapa dalam Al-Quran, dan apa sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan mengambil apa hikmah, pelajaran apa yang kita petik dari kita mempelajari surah Al-Kafirun. Pertama, anak-anak Ustadz, adalah kita harus berkeyakinan kuat bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Indad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar itu adalah agama Islam, wahai anak-anak Ustadz. Yang kedua, kita hanya menyembah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah, wahai anak-anak Ustadz. Menyembah selain kepada Allah adalah namanya syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Dan orang yang menyekutukan Allah itu namanya adalah musyrik. Jangan kita sekali-kali menyembah selain kepada Allah. Itu yang kedua, wahai anak Ustaz. Yang ketiga, apa pelajarannya, wahai anak-anak Ustaz semuanya? Yang ketiga, kita murni tidak mencampur adukan antara agama, wahai anak Ustaz. Agama kita Islam, iya, kita harus masuk agama Islam. Jangan kita nanti kita lihat, oh agama Islam itu tidak baik, kita pindah ke agama Kristen atau kita pindah ke agama Hindu. Kita murni, kita hanya masuk kepada agama Islam saja. Kita tidak boleh mencampur adukan agama, wahai anak Ustaz. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita harus memiliki sifat toleransi dalam beragama. Kita lihat hari ini,
Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan. Ada adat istiadatnya berbeda, suku berbeda, makanan berbeda, pakaiannya juga berbeda. Nah, agama pun juga berbeda di Indonesia. Nah, maka kita sebagai orang Islam, kita adalah agama rahmatan lil alamin, maka kita seharusnya adalah tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Maka dengan adanya sikap toleransi dalam beragama tadi anak-anak Ustaz, insya Allah Indonesia ini akan aman, makmur, sejahtera. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ustaz. 4 di antara pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Kafirun tersebut. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya, dan nanti antum akan Ustaz kasih soal untuk latihan. Silakan antum jawab di rumah. Nanti antum fotokan kepada Ustaz. Nah, mudah-mudahan antum bisa memahami materi surah Al-Kafirun. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PH. Maka sampai disinilah pertemuan kita anak-anak Ustaz. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.